Tiba-tiba saja datang arwah jenderal dengan amarah yang tergambar jelas dari raut wajahnya yang memerah. Arwah jenderal tersebut datang dan kemudian memporak-porandakan yang ada di bawah tanah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Ngulik Horor. Kali ini akan melanjutkan video sebelumnya yang berjudul Pabrik Gula Perenggut Nyawa yang ditulis oleh Alin Ambarwati. Seperti biasa, bagi para sahabat Ngulik Horor yang belum like ataupun komen ataupun subscribe, silahkan subscribe dan juga berikan komen positif agar channel ini tumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Masih bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Kita lanjut ke part kedua. Selamat datang, ucap sosok kakek yang sedang duduk bersilah di ruang penjara bawah tanah. Bapak di sini? Tanya Tono. Tentu, ucap sang kakek. Apa Bapak akan menjaga saya dari amukan para arwah yang berkeliaran di ruangan ini? Tanya Tono. Saya akan memintamu di sini. Lakukanlah dengan benar. Jika tidak, arwah penasaran yang lebih kejam dari arwah tentara tanpa kepala akan datang mengacaukanmu. Saya tidak akan menolongmu. Maka lakukan saja tugasmu, ucap kakek tersebut. Tentu saya akan melakukan ritual tersebut dengan baik dan akan berkonsentrasi penuh, ucap Tono. Tono pun kemudian menyiapkan semua peralatan yang sudah dibawa seperti sesaji, bunga 7 rupa, dupa, dan lain sebagainya. Ia menyiapkan dengan sangat hati-hati. Malam hari ini tak boleh ada siapapun yang mengganggu dan mencegah konsentrasinya. Saat itu tepat malam Kamis dan waktu menandakan jam 11 malam. Ritual pun dimulai. Tono duduk bersilah dengan penuh konsentrasi. Matanya terpejam dan tangan kanan kirinya di satunya membantu huruf alif. Ia mengucapkan permohonan tentang keabadian yang ia dambakan di dalam hatinya. Dari kejauhan, sang kakek memandangi Tono tanpa berkedip. Ia pun mencoba memecah konsentrasi Tono dengan menghadirkan sosok ular besar yang begitu banyak. Ular tersebut kemudian melilit tubuh Tono. Namun Tono tak bergeming sedikit pun. Bahkan saat salah satu ular tersebut menggigit lengan Tono, ia tak merasa sakit sama sekali. Nampaknya ia benar-benar berkonsentrasi, ucap sang kakek di dalam hatinya. Tono benar-benar belajar dari pengalaman kemarin malam. Dan kini Tono menjadi sosok yang bisa mempertaruhkan keputusannya tersebut. Konsentrasinya benar-benar tidak bisa dilakukan lagi. Ular yang dikirimkan oleh sang kakek pun perlahan-lahan pergi menjauh dari tubuh Tono. Malam kedua ritual pemujaan yang dilakukan Tono berjalan sangat mulus hingga fajar tiba. Setelah suara ayam melalui berkokok, Tono pun menyudahi persemediannya. Ia kemudian bertanya kepada sang kakek yang masih memandang ke arahnya. Apakah saya berhasil, Pak? Tanya Tono. Tentu. Malam kedua, kamu berhasil, ucap sang kakek. Tono benar-benar lega. Hal tersebut terpancang dengan jelas di matanya. Tono pun kemudian mengemasi semua perlengkapan ritual pemujaan tersebut. Ia kemudian menyimpannya di ruang tersebut agar penjaga pabrik tidak curiga dengan aktivitas yang dilakukan di dalam pabrik ketika malam hari. Tono pun keluar pabrik dengan sangat hati-hati agar ia tak ketahuan oleh para penjaga pabrik. Sebab saat itu waktu masih menunjukkan pukul 4 pagi. Namun sayang, ia mencoba melangkah melewati gerbang pabrik. Salah satu penjaga pabrik menegurnya. Pak Tono, Bapak bermalam di pabrik? Tanya penjaga pabrik.
Harus ada yang saya urus di pabrik. Jadi saya bermalam di sini. Tapi saya tidur di ruangan saya kok, Pak, ucap Tono. Kalau tahu Pak Tono bermalam di sini kan, saya bisa buatkan kopi hitam untuk Bapak, ucap salah satu penjaga. Tidak perlu, saya pamit ya, karena jam 8 saya harus kembali lagi ke pabrik, ucap Tono. Hati-hati Pak, ucap salah satu penjaga tersebut. Tono merasa lega, sebab kedua penjaga tersebut tidak menaruh curiga sedikit pun kepadanya. Kini ia pun bisa pulang dengan perasaan lega. Terlebih ritual pemujaan yang dilakukannya pun berhasil tanpa satu kendala apapun. Setelah ritual di hari keduanya tidak ada kecelakaan di pabrik gula tersebut, Tono merasa lega sebab ia tak perlu lagi merasa bersalah jika ada kecelakaan kerja di pabrik ini. Kini hampir setiap malam tiba, Tono selalu datang ke pabrik dan langsung bergegas menuju ruang bawah tanah untuk melakukan ritual pemujaan. Kebetulan malam ini adalah malam ke-7 dilakukan pemujaan tersebut. Itu artinya malam ini menjadi malam penentu bagi Tono, apakah dia akan berhasil mendapatkan pusaka keabadian atau tidak. Jika ia berhasil, maka ia akan terikat selamanya dengan bangsa iblis penghuni pabrik gula tanah Jawa ini. Namun jika ia tidak berhasil, maka keabadian yang ia dambakan akan sirna begitu saja. Malam ini, Tono membawa ayam cemani yang akan dipersembahkannya. Tak lupa saat meletakkan ritual pemujaan, ia memotong leher ayam tersebut untuk mengambil darah dalam ayam cemani yang dibawanya untuk kemudian diminum dalam satu kali tegukan. Apa kamu sudah siap? Ucap sang kakek yang masih terjaga di ruang bawah tanah, tepatnya di ruang penjara. Sudah Pak, saya yakin saya akan berhasil dan saya akan mendapatkan pusaka keabadian yang Bapak genggam, ucap Tono. Malam ini akan banyak makhluk yang datang menghampirimu. Mereka bahkan tak segan untuk merasuki tubuhmu. Jika memang mereka masuk ke dalam tubuhmu, jangan pernah kamu lawan. Biarkan saja. Secara perlahan kamu akan tahu tentang dunia kami dengan cara begitu, ucap sang kakek. Baik Pak, saya akan menuruti semua petua yang diberikan Bapak terhadapku, ucap Tono. Mulailah sekarang, ucap sang kakek. Baik Pak, ucap Tono. Tono pun kemudian menyiapkan semua perlengkapan ritual pemujaannya. Sebelum itu lebih dulu memotong leher ayam cemani dan meminum darahnya dalam satu kali tenggap. Meskipun rasanya sangat amis dan anyir, namun Tono berusaha menahannya dan tidak akan memuntahkannya. Ia benar-benar memiliki tekad yang sangat kuat. Tono kemudian mulai bersemedianya. Belum lama ia mulai semedi tersebut, ada sosok anak yang datang menghampirinya. Sosok arwah anak kecil itu menyerupai sosok tuyul. Berkepala gundul, hanya mengenakan pakaian dalam dan wajahnya pucat. Ia kemudian mencoba menggoda Tono. Ia menggelitiki Tono dan terus-menerus menarik tangan Tono untuk mengajaknya bermain. Bahkan berlari-lari memutari tubuh Tono yang saat itu sedang berkonsentrasi. Namun, Tono tak bergeming sedikit pun. Ia tak terkoceh dengan godaan sang arwah anak kecil tersebut. Hingga akhirnya arwah anak kecil tersebut menyerah dan memilih meninggalkan Tono. Tak berselang lama, setelah menghilangnya arwah anak kecil itu, terdengar suara angin yang kencang yang perlahan-lahan masuk ke dalam ruang bawah tanah tersebut. Angin itu benar-benar membuat bulu kuduk berdiri seketika karena rasa dingin yang dibawa oleh angin berembus tersebut. Tiba-tiba saja datang arwah seorang jenderal dengan amarah yang bergambar jelas dari raut wajahnya yang merah. Arwah jenderal tersebut datang dan kemudian memporak-porandakan benda-benda yang ada di ruang bawah tanah tersebut.
Sang kakek yang masih berdiam diri di sana tak bergeming sedikit pun, bahkan tak heran dengan kedatangan sosok jenderal tersebut. Sang arwah jenderal kemudian mengamuk. "Siapa yang berani mengusik saya?" tanya sang jenderal. Sosok arwah jenderal tersebut pun kemudian menghampiri Tono yang saat itu sedang bersemedi. Ia berusaha menghancurkan semua perlengkapan ritual Tono yang sudah dipersiapkannya. Namun, Tono masih saja berkonsentrasi dengan ritualnya tersebut. "Hai kamu manusia, sedang apa kamu di duniaku?" tanya sang arwah jenderal tersebut. Tono pun tidak menjawab pertanyaan arwah jenderal tersebut. Matanya masih tetap terpejam. Ia terduduk dengan kakinya dilipat, tangannya membentuk alif dan diletakkan tepat di depan dadanya. Ia mendengar suara arwah jenderal tersebut, namun Tono berusaha untuk menepisnya. Sang arwah jenderal pun kemudian marah besar sebab Tono tidak menjawab pertanyaan yang diucapkan oleh dirinya. Ia kemudian semakin mengamuk. Setelahnya ia mengangkat tubuh kecil Tono ke atas langit-langit. Barulah Tono membuka matanya tersebut. Sang arwah jenderal tersebut bersiap untuk membuang Tono ke atas tanah. Namun Tono kemudian meminta ampun kepada arwah jenderal tersebut. Ampuni saya hanya melakukan ritual dan tidak bermaksud mengganggu Anda," ucap Tono. "Mengapa kamu datang ke dunia kami?" tanya arwah jenderal itu. "Saya hanya menginginkan satu hal yang saya sangat dambakan, Pak. Dan hal tersebut ada di dunia kalian," ucap Tono kepada sang jenderal. "Tak seharusnya manusia dan mengusik kami. Manusia hidup di alam manusia dan kami hidup di alam kami. Tidak boleh dicampur adukan," ucap arwah itu. Tono pun terdiam saat mendengar ucapan itu. Seakan-akan Tono disadarkan akan sesuatu. Tak seharusnya manusia mencampur adukan dunia dengan makhluk lain. Tono tak bergeming sedikit pun. Sang arwah jenderal tersebut semakin marah kepada Tono. Ia kemudian berniat untuk menjatuhkan tubuh Tono ke atas tanah. Namun Tono berusaha mencegah hal itu agar tidak terjadi. "Mungkin memang benar saya salah. Saya sudah mencampur adukan dunia saya dengan dunia kalian. Namun percayalah, saya tidak akan mengusik kalian. Bahkan saya akan memberikan keuntungan bagi kalian," ucap Tono kepada arwah itu. "Keuntungan apa yang kamu maksud?" tanya sang arwah. "Jika saya berhasil mendapatkan pusaka keabadian dari dunia kalian yang dipegang oleh sang kakek di ujung ruangan ini, maka itu artinya saya terkait perjanjian tak kasat mata dengan kalian. Karena hal itu, saya akan terus-menerus memberikan tumbal kepada kalian sebagai tanda pemujaan saya di tiap 6 bulan sekali. Dan saya janji tidak akan ingkar," ucap Tono. "Untuk apa kamu menginginkan pusaka itu?" ucap sang arwah. "Saya hanya ingin hidup abadi tanpa was-was tentang hari esok jika saya tiba-tiba mati," ucap Tono. "Dasar manusia memang tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya," ucap sang arwah. "Maafkan saya, jenderal," ucap Tono. Sang jenderal pun kemudian menurunkan tubuh Tono sebagai bentuk pengampunan. Sang jenderal berpikir bahwa Tono cepat atau lambat akan menjadi bagian dari mereka. Meskipun raganya ada di dunia manusia, namun jiwanya tidak akan di sana sebab perjanjian gaib yang dilakoninya. "Terima kasih sudah melepaskan saya, Pak Jenderal," ucap Tono sembari bersujud di hadapan jenderal itu. Seperti halnya awal anak kecil yang gagal menggoda Tono, sang arwah jenderal pun tampak berhasil mengusik Tono. Ia bahkan tak berhasil mengusir maupun membunuh Tono, sebab tekad kuatnya mampu mengalahkan ilmu para iblis sekalipun. Tono merasa lega, sebab kedua arwah yang mengganggunya tersebut kini sudah enyah dari hadapannya. Malam ketujuh ritual pemujaan ini memang benar-benar berat.
Tono bahkan tidak pernah berpikir bahwa ia akan sejauh ini. Namun, nasi sudah menjadi bubur sagu. Tidak ada kembali ke masa awal lagi. Oleh karena itu, menemui hal yang sudah di depan mata adalah sebuah keharusan yang tidak mungkin bisa terbantahkan. Tono kemudian melanjutkan semedinya tanpa bertanya apapun kepada sang kakek yang terus memandanginya. Ia teringat perjanjian yang disetujuinya bahwa Tono tak boleh bertanya apapun tentang semua ini. Saat itu, malam menunjukkan pukul 12. Tono masih terjaga tanpa adanya rasa kantuk di kelopak matanya. Ia bahkan tidak bergerak sedikit pun, meskipun banyak nyamuk maupun serangga mencoba untuk mengganggunya. Namun, tiba-tiba saja sosok arwah perempuan masuk ke dalam tubuh Tono. Ia pun kemudian bertingkah tidak seperti biasanya. "Tolong saya terpenjara di sini. Mereka sangat jahat," ucap sosok arwah perempuan yang masuk ke dalam tubuh Tono. Tono mengetahui bahwa tubuhnya sudah dimasuki oleh sosok arwah perempuan yang terus-menerus memohon pertolongan, sebab ia merasa dirinya sudah terpenjara di tempat ini dalam waktu yang sangat lama. "Cobaan apa lagi ini?" pikir Tono. Namun Tono berusaha untuk mengendalikan tubuhnya agar tidak seutuhnya dikuasai oleh arwah perempuan ini. "Tolong saya dibunuh dengan sangat keji di sini. Bahkan mayat saya pun sampai menjadi debu di sini juga. Sementara para pembunuh itu tertawa bangga setelahnya. Saya tidak ingin sia-sia. Tolong saya," tangis sang arwah dari dalam tubuh Tono. Tono pun berusaha untuk mengambil alih dirinya kembali. Tono pun kemudian mencoba membenturkan tubuhnya ke tembok. Percobaan pertama gagal. Tangisnya sang arwah perempuan itu terus-menerus menangis kesakitan dari tubuh Tono. Tono pun kemudian berusaha lagi, namun percobaan kedua masih tetap gagal. Akhirnya, rasa putus asa pun menyelimuti dirinya. Tono pun kembali membenturkan tubuhnya ke tembok yang berada tepat di depan matanya. Buar! Suara benturan yang sangat keras. Tono pun tersungkur di atas tanah. Ia tak sadarkan diri, namun sang arwah perempuan itu berhasil enyah dari dalam tubuh Tono. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 3 pagi. Tono pingsan setelah membenturkan badannya sendiri. Butuh waktu yang cukup lama untuk Tono sadar. Hingga akhirnya Tono pun berhasil membuka matanya secara perlahan. Ia pun kemudian mencoba berjalan dengan sisa tenaganya untuk keluar dari ruang bawah tanah itu, agar tak ada satu orang pun yang menaruh curiga terhadapnya. Namun saat Tono berhasil keluar dari ruangan itu, tubuh Tono kembali merasakan lemas yang sangat hebat. Pandangannya Tono pun mulai kabur. Ia tak mampu lagi berjalan. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Tak berselang lama, Tono pun kembali pingsan, tepat di ruang produksi pabrik gula di tanah Jawa tersebut. Tubuh Tono tergeletak tak berdaya di samping mesin giling di ruang penggilingan. Orang pertama yang menemukan Tono tergeletak adalah Adi, salah seorang penjaga pabrik yang saat itu sedang berkeliling membuka ruangan pabrik gula tersebut. Adi sangat kaget ketika pertama kali melihat Tono tak berdaya. Namun, pandangannya dialihkan dengan adanya cahaya berkilau yang melekat di leher Tono. Itu seperti sebuah kalung, pikir Adi saat itu. Adi pun berusaha membangunkan Tono, namun tak kunjung berhasil. Ia kemudian meminta penjaga lain untuk membantunya membawa Tono pergi ke klinik yang ada di pabrik. Dengan susah payah, Tono berhasil dipindahkan ke klinik pabrik. Namun, saat itu dokter jaga belum datang di ruangannya. Adi pun berinisiatif untuk menelponnya. "Selamat pagi, Bu Dokter. Izin melaporkan. Saya baru saja mendapati Pak Tono tergeletak di atas tanah, persis di samping mesin giling. Sepertinya ia sudah pingsan dalam waktu yang lama. Bisakah dokter datang ke klinik segera?"
ucap Adi melalui sambungan telepon. Baik, saya segera datang ke klinik untuk memeriksa kondisi Pak Tono saat ini. Tolong kalian tetap berjaga di sana, ucap dokter tersebut. Dokter pun kemudian bergegas untuk berangkat ke pabrik gula. Sesampainya di sana, ia langsung berlari menuju klinik. Betapa kagetnya sang dokter ketika mendapati banyak luka lebam di tubuh Tono. Bahkan denyut jantungnya pun sangat lemah. Dokter pun langsung memeriksanya. Ia kemudian menyuntikkan sebuah cairan kepada Pak Tono. Tak berselang lama, Tono berhasil sadar diri. Perlahan demi perlahan, Tono mampu membuka matanya yang saat itu sangat sayu. Mengapa saya di klinik? Tanya Tono dengan sangat lemas. Pak Tono tadi dibawa oleh Pak Adi dan penjaga lain klinik pabrik ini. Mereka bilang, jika Bapak tidak sadarkan diri di ruang penggilingan. Kalau boleh tahu, apa yang terjadi kepada Bapak? Tanya dokter. Saya sendiri tidak tahu, Dok. Saya tidak ingat, ucap Tono. Terlihat sangat jelas bahwa Tono sedang berusaha untuk menyembunyikan sesuatu agar tidak diketahui oleh siapapun, sehingga ia mengatakan bahwa ia tidak ingat. Baiklah kalau begitu, saya akan coba obati luka memar di wajah Bapak Tono terlebih dahulu sebelum dilakukan tindakan lainnya, ucap sang dokter. Tapi saya tidak apa-apa, Dok. Saya hanya ingin pulang sebab saya harus kembali bekerja, ucap Pak Tono. Bapak harus istirahat, setidaknya 1 minggu agar kondisi kamu benar-benar pulih, ucap kembali sang dokter. Kalau pulang, apa sudah boleh, Dok? Saya bisa rawat jalan dan saya juga bisa ambil cuti di pabrik agar saya bisa beristirahat penuh, ucap Tono. Baiklah, tapi Bapak harus benar-benar beristirahat ya, ucap sang dokter. Baik, ini saya berikan resep obat, tolong ditebus dan minumlah sesuai dengan yang dianjurkan, ucap dokter. Saya akan segera mengurusnya. Tono pun kemudian memilih untuk kembali ke rumahnya, menikmati kesendirian dan kesepian yang selalu dideritanya. Sesampainya di rumah, Tono merasa ada hal yang aneh dalam dirinya. Meskipun semalam ia mengalami hal-hal yang sangat buruk, namun lukanya sangat cepat sembuh. Bahkan memar di wajah dan tubuhnya kini sudah menghilang. Saat Tono berkaca, ia sangat shock saat melihat ada batu permata menempel di lehernya dan membentuk sebuah kalung. Tono pun berpikir, apakah batu permata ini merupakan pusaka keabadian ya? Jika benar, itu artinya ia berhasil menuntaskan ritualnya selama 7 hari 7 malam. Jika benar, maka ia akan merasa sangat bahagia atas usahanya tersebut. Jaga dan rawatlah itu dengan baik, dan jangan pernah sekalipun melupakan perjanjian yang sudah kita buat. Terdengar suara dari bilik jendela. Suara itu tidak jelas siapa pemiliknya. Namun Tono bisa menyimpulkan siapa sosok di balik suara itu. Sudah pasti sang kakek penjaga pusaka keabadian. Tono yakin jika sang kakek benar-benar menginginkan pusaka tersebut dijaga dan dirawat dengan baik oleh tuannya. Saya berjanji akan menjaga dan merawat pusaka yang sudah Bapak berikan, ucap Tono. Tepatilah janji yang sudah kamu mulai. Jangan mengumbar janji lainnya, ucap suara tanpa orang tersebut. Tono berhasil mendapatkan apa yang sangat ia ingin raih. Kini semua mimpi itu benar nyata dan Tono benar-benar bisa mendapatkan keabadian yang tak banyak orang miliki. Itu artinya Tono benar-benar orang terpilih. Setelah 1 hari dirawat di klinik, Tono pun memutuskan untuk kembali ke rumah sebab ia merasa tubuhnya sudah bugar kembali, bukan jauh lebih bugar dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Perasaan senang menyelimuti hati Tono, sebab ia sudah berhasil melewati semua ritual yang dipersyaratkan oleh sang kakek pemilik pusaka abadi, yang sekarang sudah ada di genggamannya. Saya tidak perlu khawatir lagi dengan hidup saya, akan hidup selamanya, menjadi pemuda usia 60 tahun dalam waktu yang sangat lama, tanpa perlu khawatir tentang kematian, ucap Tono. Meski demikian,
Tono tidak melupakan janjinya kepada arwah sang kakek itu. Di tiap 6 bulan sekali, Tono akan mempersembahkan tumbal kepadanya. Dan tiap malam Jumat Kliwon, ia akan melakukan ritual pemujaan di ruang bawah tanah tanpa terlewat 1 malam pun. Sebulan pun berlalu, dan malam ini bertapaan dengan malam Jumat Kliwon. Tono sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk nanti malam. Dari mulai bunga 7 rupa, perlengkapan sajen maupun ayam cemani. Namun, saat ini jam masih menunjukkan pukul 9 pagi. Tono pun bekerja seperti biasanya, mengawasi para pekerja dan memberikan arahan bagi para pekerja agar mereka bisa bekerja dengan baik dan menghasilkan gula dari hasil produksi gilingan tebu. Tiba-tiba saja terdengar suara jeritan dari mesin pemotong. Benar saja, adalah salah seorang karyawan yang tangannya masuk ke dalam mesin pemotong tersebut. Kejadiannya sama persis seperti kecelakaan Ari beberapa bulan yang lalu. Tangannya terpotong dan darah mengucur dengan deras hingga mengubah warna tebu menjadi merah segar. Sebagai pengawas pabrik, Tono pun bergegas untuk datang dan mencoba menolong pegawai tersebut. Ia kemudian membawa ke klinik pabrik. Namun, pihak klinik tak dapat menanggungnya sebab kondisi pekerja itu benar-benar parah. Tono pun memutuskan untuk membawa pegawai itu ke rumah sakit. Selepas pegawai itu dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba saja banyak pegawai lain yang mengalami kerasukan. Bukan hanya 1 atau 2, tapi lebih dari 1. Mereka berteriak-teriak menangis, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Hampir 10 pekerja kerasukan arwah tanpa disengaja. Manusia harus mati. Mereka adalah makhluk yang tidak tahu diri, ucap salah seorang pegawai yang kerasukan. Pihak pabrik pun mencoba memanggil salah seorang tokoh agama untuk bisa menyadarkan para pekerja yang kerasukan. Tak butuh waktu lama, tokoh agama tersebut datang ke pabrik dan bergegas untuk mengobati para pekerja satu demi satu. Jangan campuri urusan manusia dengan kehidupan bangsa iblis. Enyahlah kalian, ucap tokoh agama tersebut. Kami tidak mengusik, namun manusia biadab seperti kalianlah yang sudah mengusik kami, ucap salah seorang arwah dari dalam tubuh pekerja. Siapa yang sudah mengusik kalian? Tanya Pak tokoh agama tersebut. Manusia biadab, ucap salah seorang arwah dari dalam tubuh pekerja. Karena merasa tidak ada jawaban dari mereka, tokoh agama pun tersebut kemudian membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk bisa mengeluarkan semua arwah dari tubuh para pekerja. Tokoh agama itu juga mengajar para pekerja yang tidak kerasukan untuk ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran semuanya. Butuh waktu cukup lama untuk bisa menyadarkan semua pekerja, sebab ini merupakan kali pertama ada kejadian kerasukan massal pada pabrik gula. Biasanya semisal ada pun, paling hanya 1 orang yang kerasukan, itu pun karena ia diam dan memiliki pikiran yang kosong. Namun kejadian ini benar-benar berbeda, bahkan di luar nalar manusia. Setelah tokoh agama tersebut membacakan ayat suci Al-Quran terus-menerus, akhirnya 1 persatu arwah memasuki tubuh para pekerja itu pun keluar dengan sendirinya. Namun setelahnya semua pekerja merasakan rasa sakit dari tubuhnya. Bahkan ada juga yang sampai pingsan hingga harus dibawa ke klinik. Saat itu, Tono sedang membawa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di rumah sakit, sehingga ia tidak mengetahui kejadian kerasukan massal di pabrik. Akhirnya, karena kondisi pabrik sudah tidak kondusif, para atasan pun memutuskan untuk memulangkan para pekerja lebih awal agar tidak ada lagi kejadian serupa yang menghampiri para pekerja. Bukan hanya itu, para atasan pun memberikan libur 1 hari kepada seluruh pekerja agar kondisi pabrik bisa kembali baik-baik saja. Alangkah lebih baik jika diadakan pengajian di pabrik, Pak, agar kejadian serupa tidak terulang lagi, ucap tokoh agama tersebut kepada salah satu atasan pabrik. Saya akan mencoba mengkondisikannya dengan para atasan lain, Pak Ustadz. Sekali lagi, terima kasih atas pertolongannya. Jika tidak ada Bapak, saya tidak tahu
pabrik akan seperti apa? Ucap salah satu atasan tersebut. Kalau begitu, saya pamit dulu Pak, ucap tokoh agama tersebut. Setelah semua kondusif, tokoh agama pun pulang bebarengan dengan para pekerja. Hari ini, jam kerja benar-benar dikurangi. Yang biasanya 8 jam, kini hanya 3 jam saja. Para atasan tidak ingin mengambil resiko yang lebih besar karena persoalan kerasukan massal ini. Suasana pabrik sangatlah sepi saat itu. Setelah kembali dari rumah sakit, Tono pun diberikan kabar oleh atasan berkaitan dengan adanya kerasukan massal hari ini. Tono benar-benar shock. Ia pun langsung ke pabrik bahwa 2 kejadian di hari ini ada kaitannya dengan pusaka keabadian yang ia miliki. Namun ia sudah bertekad untuk tidak memperdulikan orang lain, melainkan hanya peduli dengan hidupnya sendiri. Saya sudah melangkah maju, itu artinya tidak ada kata mundur, ucap Tono. Tono pun berusaha untuk tenang agar para atasan yang menghubunginya tidak menaruh curiga terhadap dirinya. Malam ini Tono harus tetap melakukan ritual malam Jumat yang sudah ia janjikan kepada para arwah penghuni bawah tanah sebagai bayaran atas diterimanya pusaka keabadian yang saat ini ia gunakan sebagai kalung. Tono pun datang ke pabrik, namun ternyata ada 2 penjaga yang masih siaga di depan gerbang pabrik. Tono pun mencoba meminta izin kepada mereka agar mereka mau membukakan gerbang untuk dirinya. Pak, saya ada keperluan sebentar. Saya harus masuk ke dalam pabrik, ucap Tono. Mohon maaf Pak Tono, lingkungan pabrik sedang ditutup untuk 1 hari ke depan akibat kejadian kecelakaan kerja dan adanya kerasukan massal pagi itu Pak. Jadi saya diperintahkan oleh atasan untuk tidak membukakan pabrik sampai 1 hari ke depan. Terlebih lagi lusa akan diadakan pengajian akbar di pabrik untuk bisa mengembalikan suasana pabrik seperti semula tanpa ada kecelakaan kerja ataupun kerasukan massal Pak, ucap salah seorang penjaga. Mengapa saya tidak diberitahukan tentang pengajian akbar tersebut? Tanya Tono. Pengumuman tersebut diumumkan saat Bapak masih mengantarkan pekerja ke rumah sakit pagi tadi Pak, ucap salah satu pekerja. Tono pun berusaha mencari cara untuk tetap bisa masuk ke dalam pabrik untuk sekedar meletakkan sesaji yang sudah dipersiapkannya di ruang bawah tanah dan akan meminta izin kepada mereka para penghuni ruang bawah tanah untuk melakukan persemedian di belakang pabrik. Kalau begitu, izinkan saya masuk hanya sebentar saja Pak. Saya ingin meletakkan barang yang saya bawa dari ruangan saya Pak, ucap Tono. Karena kami menghormati Bapak, maka saya perkenankan Bapak untuk masuk, tapi hanya 10 menit saja ya Pak, ucap salah seorang pegawai. Saya janji, tidak akan lebih dari 10 menit, ucap Tono. Setelah mendapatkan izin dari kedua penjaga, Tono pun bergegas menuju ruang bawah tanah untuk meletakkan sesajian yang sudah dia bawa. Lalu memotong 1 ekor ayam dan meminum darahnya, karena malam ini Tono tak bisa bersemedi di ruang bawah tanah tersebut. Maka Tono menggantinya dengan tetesan dari miliknya. Agar para arwah tetap tahu kedatangan Tono ke ruangan itu. Setelah semua selesai dipersiapkan, Tono pun bergegas untuk keluar dari pabrik. Tono menepati janjinya untuk berada di pabrik. Tidak lebih dari 10 menit. Tono pun keluar dengan perasaan lega karena ia telah menuntaskan tugasnya. Namun ia harus tetap bersemedi di belakang pabrik gula. Tono benar-benar menjadi manusia yang sangat setia kepada para arwah tersebut, terutama kepada arwah sang kakek yang sudah menitipkan pusaka keabadian kepadanya. Saat Tono sedang bersemedi, tiba-tiba saja ada 2 orang yang nampak seperti perampok datang menghampiri Tono. Mereka mengucapkan kata-kata kasar kepada Tono dan berniat merampas barang-barang yang dimiliki oleh Tono. Hei lelaki tua, sedang apa kamu di sini? Melakukan pesugihan, ucap mereka sembari tertawa. Ada tujuan apa kalian menghampiri saya? Tanya Tono. Tentu maksud kamu baik, kami ingin menjagamu dari dinginnya malam, ucap salah seorang perampok tersebut. Saya tidak punya apa-apa,
"Tolong jangan ganggu saya," ucap Tono. Tanpa basa-basi, kedua perampok itu pun kemudian melakukan aksinya dengan menggeledah pakaian Tono dan tas yang dimilikinya. Mereka menemukan sejumlah uang dan kemudian mengambilnya. Namun saat sedang menggeledah pakaian Tono, perhatian mereka terpusat pada kilauan kalung yang dipakai oleh Tono. Mereka pun berusaha untuk merebutnya. Tono pun langsung sadar bahwa kalung pusaka keabadian akan dirampas oleh mereka. Tono pun berusaha melawan, namun mereka membawa pisau yang sangat tajam. Mereka kemudian melayangkan mata pisau itu ke arah Tono. Namun, semua tujuannya tak berarti apa-apa di tubuh Tono. Tubuh Tono benar-benar kebal. Kedua perampok tersebut akhirnya sadar bahwa Tono bukan manusia biasa. Ia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Kedua perampok itu pun ketakutan dan langsung meninggalkan Tono. Tono sendiri pun merasa kaget dengan kekuatan kebal yang ia miliki. Ini pasti ada hubungannya dengan pusaka keabadian yang ia miliki. Nyatanya, bukan hanya hidup abadi saja, namun ia juga menjadi kebal terhadap sesuatu. Tono benar-benar senang akan semua hal yang ada di dalam dirinya saat ini. Persemedian yang dilakukan oleh Tono pun usai malam ini. Ia pun kemudian bergegas untuk kembali ke rumahnya. Namun ada satu hal yang membuat Tono menjadi khawatir, yaitu pengadaan pengajian akbar yang akan diselenggarakan esok lusa. Tono khawatir jika ada sesuatu hal buruk yang akan menghampirinya. Terlebih lagi ia sadar bahwa ia sudah bersekutu dengan makhluk dari dunia lain. Selain itu, kecelakaan kerja ataupun kerasukan massal yang terjadi ada kaitannya dengan dirinya. Namun Tono berusaha untuk menenangkan dirinya agar ia tidak terus-menerus berpikir buruk. Hari pengajian akbar pun tiba. Hari itu, Tono agak sedikit ragu untuk berangkat ke pabrik. Namun jika ia tidak datang, takut ada yang mencurigainya. Alhasil, tidak ada pilihan lain selain tetap berangkat ke pabrik dan mengikuti pengajian akbar yang diselenggarakan oleh pihak pabrik. Pengajian pun dimulai. Semua karyawan maupun atasan sangat khusyuk dalam berdoa. Semakin khusyuk mereka berdoa, semakin gelisah juga perasaan Tono. Para karyawan pun sadar akan kegelisahan Tono. "Pak Tono, kenapa? Bapak sakit?" tanya salah seorang karyawan. "Tidak kok, saya baik-baik saja," jawab Tono dengan lemas. "Tapi wajah Bapak benar-benar pucat. Apa mau saya antar ke klinik, Pak?" tanya salah seorang karyawan. "Tidak, saya tidak apa-apa. Kamu lanjutkan saja mengajinya," ucap Tono. Setelah mengatakan demikian, tiba-tiba saja ada salah satu arwah yang masuk ke tubuh Tono. Ia pun kerasukan. Tokoh agama yang bertugas memimpin doa pun kaget karena kejadian kerasukan ini sangatlah tiba-tiba. Tono kemudian dibawa ke klinik oleh beberapa karyawan yang diikuti oleh tokoh agama tersebut yang bermaksud untuk menolong Tono. Wajah Tono sangatlah marah, sangat menampakkan raut marah dari Tono. "Hentikan semua ini, atau kalian akan mati," ucap arwah yang merasuki tubuh Tono. Tokoh agama tersebut kemudian membacakan Tono beberapa ayat Al-Quran dengan dibantu beberapa karyawan yang tadi membawa Tono ke klinik. "Pabrik ini akan mati," ucap arwah yang memasuki tubuh Tono. "Anda siapa?" tanya tokoh agama tersebut. "Saya penghuni pabrik ini, dan dia adalah pengikut saya. Jika kalian tidak berhenti sekarang, maka pabrik ini akan benar-benar mati," ucap arwah yang merasuki tubuh Tono. Dia yang dimaksud oleh sang arwah adalah Tono. Tokoh agama tersebut pun mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal dalam diri Tono. "Apa Bapak ini benar-benar pengikutmu?" tanya tokoh agama. "Benar, dia sudah menjadi bagian dari kami," ucap arwah yang merasuki tubuh Tono. Tokoh agama tersebut pun tidak begitu mengindahkan ucapan arwah yang merasuki tubuh Tono tersebut. Ia terus-menerus membacakan ayat suci Al-Quran. Arwah yang memasuki tubuh Tono pun merasakan panas yang sangat hebat. Ia bahkan sampai memohon ampun kepada tokoh agama tersebut. "Ampun, ampun, hentikan, berhenti kalian, berhenti,"
Ucap arwah yang merasuki tubuh Tono. "Keluar atau kamu yang akan saya buat mati," ucap tokoh agama tersebut. Tak berserang lama, arwah yang merasuki tubuh Tono pun keluar dengan dibarengi iringan doa yang dilakukan oleh tokoh agama tersebut. Tokoh agama tersebut pun kemudian menanyakan beberapa hal selepas Tono kembali menjadi dirinya seutuhnya. "Apa Bapak melakukan perjanjian dengan mereka?" tanya tokoh agama tersebut. "Mereka siapa?" tanya Tono berpura-pura. "Mereka penghuni pabrik gula ini. Apa benar?" tanya tokoh agama tersebut. "Tidak Pak, saya bahkan tidak tahu jika pabrik ini ada banyak sekali makhluk lain," ucap Tono. Tono benar-benar berusaha agar semua orang tidak menaruh curiga terhadapnya. Namun nampaknya sang tokoh agama tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tono. Entah hal apa yang akan dilakukan oleh tokoh agama tersebut. Intinya, saat ini Tono berusaha dengan baik agar tidak ada yang tahu mengenai perjanjiannya dengan bangsa iblis penghuni pabrik gula. Tokoh agama tersebut pun kemudian meninggalkan Tono di klinik seorang diri. Para pekerja pun kembali ke tempat pengajian. Tokoh agama tersebut benar-benar curiga terhadap Tono. Ia merasa ada sesuatu yang janggal dalam diri Tono. Tokoh agama tersebut pun memanggil salah satu atasan di pabrik, yaitu Pak Bambang. Ia ingin membicarakan persoalan ini. "Pak Bambang, mohon maaf sebelumnya. Saya ingin memberitahukan sesuatu kepada Bapak," ucap tokoh agama tersebut. "Apa itu Pak Ustadz?" tanya Pak Bambang. "Sepertinya sumber masalah yang terjadi di pabrik ini berasal dari salah seorang karyawan di sini," ucap tokoh agama tersebut. "Maksud Bapak?" tanya Pak Bambang. "Ada salah seorang karyawan Bapak yang sudah melakukan perjanjian dengan bangsa mereka. Dan sekarang dampaknya kepada para pekerja di pabrik," ucap Pak Ustadz. "Siapa Pak Ustadz?" tanya Pak Bambang. "Saya tidak bisa menjelaskan siapa detailnya, karena hal tersebut belum pasti. Takut akan terjadi fitnah. Lebih baik Bapak nanti selidiki sendiri. Mudah-mudahan persepsi saya salah," ucap tokoh agama tersebut. Setelah pengajian selesai, tokoh agama tersebut pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Para pekerja pun dipulangkan oleh pabrik. Namun, para atasan dan pengawas dikumpulkan oleh Pak Bambang di ruang rapat. Mendengar hal tersebut, Tono pun khawatir. Ia khawatir jika Pak Bambang dan atasan lain mengetahui bahwa dalang dari masalah semuanya adalah dirinya sendiri. Tono berusaha untuk tenang. Ia pun kembali datang ke ruang rapat. Rapat pun dimulai. "Saya langsung ke poin utamanya. Beberapa bulan terakhir ini kerap kali kejadian janggal di pabrik. Entah ada kecelakaan kerja ataupun kerasukan massal seperti hari lalu. Dan saya baru tahu oleh Pak Ustadz bahwa ada salah seorang pegawai yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin, hingga dapat terjadi persoalan di pabrik. Saya ingin memberi tegas kepada kalian untuk mencari orang tersebut agar persoalan pabrik tidak berkelanjutan," ucap Pak Bambang. Kemudian Tono merasa bahwa posisinya dia saat ini sedang terancam. Namun ia lega sebab tokoh agama tersebut tidak memberitahukan prasangka kepada Pak Bambang. Jika ia sempat mengatakan bahwa ia curiga terhadap Tono, maka tidak akan pernah ada kata ampun untuk Tono. Tono pun merasa bahwa ia sudah tidak nyaman. Ia pun kemudian meminta izin untuk pulang lebih awal kepada Pak Bambang. "Bapak, mohon maaf, apakah saya boleh pulang lebih awal?" tanya Tono. "Silahkan Pak, jaga kesehatan agar tidak ada lagi arwah yang merasuki tubuh Bapak," ucap Pak Bambang. Tono pun kemudian bergegas pulang. Selepas Pak Bambang memberitahukan kepada para staf untuk mencari siapa karyawan yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin itu, Pak Bambang pun kemudian membubarkannya. Sebelum pulang, Pak Bambang lebih dulu menghampiri penjaga gerbang untuk mencari tahu siapa kiranya karyawan yang mencurigakan beberapa bulan terakhir ini.
Apakah kalian menaruh curiga kepada salah satu orang? Tanya Pak Bambang. Sejauh ini, yang seringkali datang saat malam hari ke pabrik hanya Pak Tono. Tapi beliau mengatakan bahwa ada barangnya yang tinggal di kantor sehingga ia kerap kali datang, ucap penjaga gerbang. Awasi terus pergerakan siapapun di pabrik. Terlebih saat malam hari, ucap Pak Bambang. Siap Pak, kami akan terus mengawasi. Jika ada hal yang janggal, saya akan segera melapor ke Bapak, ucap penjaga gerbang. Pak Bambang pun bergegas untuk kembali ke rumahnya. Kedua penjaga itu pun kembali berdiskusi untuk membicarakan tentang kecurigaan mereka kepada Pak Tono, yang hampir tiap malam datang ke pabrik. Entah apa yang dilakukannya. Hei, kamu curiga nggak kepada Pak Tono? Tanya salah seorang penjaga. Benar, Pak Tono memang terlihat mencurigakan. Masa hampir tiap malam ia datang ke pabrik? Alasannya pun tak masuk akal. Kamu ingat gak? Kemarin malam ia datang dan memaksa masuk, padahal sudah dicegah, ucap penjaga gerbang lainnya. Benar sekali. Atau jangan-jangan ia datang untuk menaruh sesajen, ucap salah seorang penjaga. Wah, benar juga. Kalau begitu, kita harus mencari tahu sesajen yang dibawa oleh Pak Tono. Pasti ada di salah satu ruangan yang ada di pabrik ini, ucap penjaga gerbang lainnya. Benar, ayo kita cari. Mereka berdua pun kemudian berkeliling ke seluruh ruangan yang ada di pabrik gula ini. Meskipun dengan perasaan was-was, namun mereka berusaha untuk tetap tenang. Di sisi lain, Tono merasa sangat was-was jika semua orang tahu bahwa dia menjalin sebuah perjanjian dengan bangsa jin demi satu hal. Tono pun kemudian berusaha untuk memanggil arwah sang kakek untuk bisa membantunya. Namun, Tono tidak tahu caranya. Ia pun kemudian berinisiatif untuk menggosokkan pusaka keabadian dengan tangannya, berharap hal itu akan berhasil. Sesaat setelahnya, sang arwah kakek itu pun kini berada tepat di samping Tono. Tono pun benar-benar terkejut, sekaligus senang, sebab ia berhasil memanggil arwah sang kakek untuk datang menemuinya. Bapak, saya sedang dalam masalah besar, tolong bantu saya. Jangan khawatir, mereka semua tidak akan menemukan ruangan bawah tanah itu, sehingga jejak ritualmu tidak akan terlihat, ucap sang kakek. Lalu, apa yang harus saya perbuat, ucap Tono. Tetap tenang dan bersikap seolah tak ada hak buruk yang terjadi, ucap sang kakek. Sampai berapa lama mereka tidak tahu keberadaan ruang bawah tanah itu? Tanya Tono. Sampai di hari di mana kamu harus menyerahkan tumbal pertamamu, ucap sang kakek. Jadi 6 bulan ke depan saya harus tidak perlu cemas? Tanya Tono. Benar, jangan buat mereka curiga. Itu kuncinya, ucap sang kakek. Mengapa saya bisa kerasukan arwah dari bangsa kalian? Tanya Tono. Itu karena kamu mencemaskan dirimu, sehingga mereka mencoba menguasai tubuhmu, ucap sang kakek. Jadi saya pun tidak boleh bersikap cemas? Tanya Tono. Benar. Tono pun merasa lega setelah mendapat banyak wejangan dari arwah kakek tersebut. Tak lama setelahnya, arwah sang kakek menghilang. Keesokan harinya, Tono pun kembali berangkat kerja dengan perasaan yang lebih tenang dan tidak mencemaskan apapun. 6 bulan ke depan semuanya akan baik-baik saja. Berita tentang adanya karyawan yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin pun lambat laun akan menghilang. 6 bulan pun berlalu. Benar saja, berita tentang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di pabrik pun kini sudah hilang, dimakan waktu. Itu artinya, saat menyerahkan tumbal nanti, tidak akan ada yang curiga terhadap Tono. Kini Tono pun mulai mencari siapa pekerja yang kiranya bisa dijadikan tumbal olehnya. Pekerja yang memiliki keputusasaan dalam matanya, dan pekerja yang nampak lengah dengan pekerjaan yang diembannya. Sembari melakukan pengawasan, Tono pun mulai mengawati satu persatu karyawan di pabrik yang sedang bekerja.
Setelah beberapa jam mengawasi, Tono pun melihat ada salah seorang pegawai yang terlihat sangat lesu. Bahkan bola matanya menyiratkan keputusasaan yang begitu mendalam. Tono pun kemudian mulai mendekat ke arahnya. Pegawai itu bernama Ali. "Kamu kenapa, Ali? Sepertinya kamu tidak fokus bekerja," ucap Tono. "Tidak apa-apa, Pak," ucap Ali. "Jangan berbohong, saya bisa melihat itu dari wajahmu, Ali," tanya Tono. "Saya sudah lelah akan hidup saya, Pak. Di rumah saya selalu disalahkan. Di pabrik tak ada satupun pegawai yang mau berteman. Di masyarakat, saya benar-benar dikucilkan," ucap Ali. "Apa alasan yang mendasari mereka melakukan itu terhadapmu, Ali?" tanya Pak Tono. "Itu karena latar belakang saya yang kurang baik, Pak," ucap Ali. "Memangnya apa?" "Dahulu, saya adalah seorang pencopet dan penjudi, Pak. Pendidikan saya rendah. Saya hanya tamatan SMP. Sudah melamar pekerjaan kemanapun, tidak diterima. Akhirnya saya pun memutuskan untuk menjadi seorang pencopet. Namun dampaknya masih ada hingga sekarang. Padahal saya sudah meninggalkan dunia itu. Sudah sangat lama, Pak. Hampir 5 tahun setelah saya diterima di pabrik ini. Pabrik gula yang tidak memandang tamatan pekerjanya. Namun ternyata kehidupan kelam tetaplah kelam, Pak. Meskipun saya sudah berbuat baik, namun hal itu tertutupi dengan kejahatan saya masa lalu," ucap Ali. "Seharusnya hal itu sudah tidak terjadi lagi, Li. Terlebih, kamu sudah tidak menjadi pencopet ataupun penjudi lagi. Seharusnya mereka menerima kamu sekarang," ucap Tono. "Saya pun berpikir demikian, Pak. Namun kenyataan lain. Saya terus-menerus dikucilkan. Jika boleh memilih, aku lebih baik mati dibandingkan harus hidup seperti ini," ucap Ali. "Saya punya solusi untuk permasalahan kamu, Li," ucap Tono. "Apa itu, Pak?" tanya Ali. "Datanglah ke ruang bawah tanah pabrik ini, dan kamu akan mendapatkan solusi dari permasalahan kamu," ucap Tono. "Benarkah, Pak?" tanya Ali. "Tentu, buktikan ucapan saya." Ali pun percaya dengan ucapan Tono. Bahkan kini raut wajah suramnya sudah berubah menjadi lebih baik setelah mendapatkan wejangan dari Tono. Keesokan harinya pun, Ali menuruti ucapan Tono untuk datang ke ruang bawah tanah pabrik gula. Saat itu perasaan Ali nampak campur aduk. Di satu sisi, ia sangat ingin menuruti ucapan Tono yang mengatakan bahwa dirinya akan memperoleh kedamaian hidup jika datang ke tempat yang Tono ucapkan. Namun di sisi lain, ia sendiri merasa khawatir jika jalan yang ia pilih saat ini merupakan pilihan yang salah. Meski demikian, tekad Ali benar-benar bulat untuk mengikuti apa yang diucapkan oleh Tono, hingga ia pun memutuskan untuk datang. Saat itu tepat malam purnama, Ali pun harus melewati 2 orang penjaga yang sudah berjaga di sana. Karena tak ingin curigai, Ali pun mencoba mengalihkan perhatian mereka dengan mematikan saklar listrik yang berada jauh dari gerbang utama. Sesaat setelahnya, pabrik pun gelap gulita. Kedua penjaga tersebut pun kemudian pergi dari gerbang tersebut untuk mencari tahu penyebab lampu padam saat itu. Tanpa berpikir panjang, Ali pun bergegas untuk menyelinap masuk ke dalam pabrik. Ia pun berhasil lolos tanpa diketahui oleh siapapun. Tono pun kemudian mencari ruang bawah tanah yang dimaksud oleh Tono, sebab sebelumnya ia tak tahu jika di pabrik tempatnya bekerja memiliki ruang bawah tanah. Setelah 1 jam pencarian, Ali pun kemudian masuk ke dalam ruangan itu. Ruangan yang sangat lembab dan penuh dengan aura mistis. Bahkan sampai membuat bulu kuduk Ali pun berdiri seketika. Ia pun kemudian mencari sesuatu yang dimaksud oleh Tono. Saat sedang mencari, Ali melihat sesaji yang nampak tersusun rapi. Di tengahnya terdapat gelas berisikan air darah. Namun, Ali tidak tahu darah apa yang ada di dalam gelas itu. Saat sedang mengamati sekitar, tiba-tiba saja terdengar suara lirih yang nampak asing di telinga Ali. "Minumlah,"
air di depan matamu, ucap suara itu. Siapa kamu? Tanya Ali. Minumlah, maka semua pelik dalam hidupmu akan segera usai, ucap suara itu. Tapi saya tidak tahu air apa yang ada di gelas ini, ucap Ali. Minum dan selesai, ucap suara itu. Ali pun berpikir 1000 kali tentang apakah ia akan minum air yang dimaksud sumber suara itu atau tidak. Namun, ia sudah sejauh ini tak mungkin ia harus kembali tanpa hasil apapun. Sementara hidup yang dijalani semakin keras setiap harinya, menjadi manusia yang pernah memiliki kehidupan kelam sangat sulit untuk bertahan hidup. Di antara manusia yang dirinya merasa selalu paling suci, akhirnya ia pun memutuskan untuk meminum air darah di depan matanya. Baik, saya akan meminum darah ini, ucap Ali sembari memegang gelas di hadapannya. Ia pun kemudian meminum air darah di depan tanpa ada rasa ragu. Setelah ia meminum seluruh air darah di gelas yang dipegangnya, mendadak kepala Ali merasakan pusing yang sangat hebat. Tubuhnya pun tiba-tiba lemas, wajahnya pucat pasi, bahkan ia sampai menjatuhkan gelas yang digenggamnya. Tak lama setelah itu, Ali pun tersungkur di atas tanah tak sadarkan diri. Ternyata saat Ali tersungkur di atas tanah, Tono sedang berada di ruangan yang sama. Sebelum Ali datang ke ruangan bawah tanah, Tono sudah lebih dulu datang dengan membawa sesaji yang sudah dipersiapkan. Ia pun bahkan langsung memotong ayam cemani untuk ditampung darahnya. Dan di darah tersebut dimasukkan racun yang sangat mematikan tanpa disadari. Dalang dari kematian Ali adalah Tono, bahkan sudah direncanakan secara matang-matang. Kemudian menyayat tubuh Ali dengan sebuah pisau. Ia kemudian menampung darahnya yang mengucur dari tubuh Ali. Setelahnya, Tono pun melakukan sebuah ritual pemujaan dengan tujuan agar keabadiannya benar-benar abadi. Ali benar-benar menjadi orang pertama dalam penyerahan tumbal atas perjanjiannya dengan bangsa jin. Ritual persembahan pun dimulai. Saya serahkan tumbal bersama saya kepada Tuan, ucap Tono. Saya terima tumbal yang kamu serahkan, ucap bangsa jin. Tak berselang lama setelahnya, air darah Ali pun habis dihisap oleh bangsa jin sebagai tanda diterimanya ritual yang dipersembahkan oleh Tono. Setelahnya, mayat Ali pun disembunyikan di dalam penjara ruang bawah tanah agar tidak ada yang curiga. Ruangan ini sangat jarang dikunjungi oleh siapapun, jadi Tono tidak khawatir jika mayat yang ditinggalkan begitu saja tanpa dikubur, sebab tak akan ada seorang pun yang tahu nantinya. Setelah semua ritual usai, Tono pun bergegas kembali ke rumahnya. Sesampainya, tak sengaja wajah Tono terlintas di cermin. Betapa kagetnya Tono saat melihat dirinya nampak kembali muda. Uban yang melekat di tubuhnya kini satu persatu berubah menghitam. Itu tanda bahwa pusaka keabadian berfungsi dengan baik. Tono pun sangat senang dengan hal itu. Keesokan harinya pun tidak ada yang curiga dengan ketidakhadiran Ali, hingga tiba-tiba sang atasan menanyakan keberadaannya. Di mana perginya Ali? Mengapa ia tak datang hari ini? Tanya atasan. Kemungkinan dia sakit, ucap pegawai. Sakit apa dia? Saya tidak tahu, Pak, ucap pegawai tersebut. Sang atasan kemudian memanggil Tono selaku pengawas untuk menanyakan hal ini, sebab jarang karyawan yang tidak masuk tanpa adanya sebuah alasan. Bapak manggil saya, tanya Tono. Benar, Pak Tono. Silahkan duduk, ucap atasan tersebut. Tono pun kemudian duduk di kursi tamu yang ada di ruang atasan. Kemudian sang atasan tersebut pun menghampiri Tono. Ada salah seorang pegawai kita yang tidak masuk, yaitu Ali. Dia tidak masuk tanpa sebab, tidak ada izin atau lainnya. Bapak sebagai pengawas mungkin tahu kemana perginya Ali. Ali sudah mengundurkan diri, Pak. Ini saya bawakan surat pengunduran diri Ali, ucap Tono. Sebelum Tono sudah menduga jika akan ada masalah seperti ini, sebab
peraturan di pabrik gula tidak boleh ada pegawai yang tidak masuk tanpa sebab, sehingga sejauh ini semua pekerja mematuhinya dengan baik. Untuk menghindari kecurigaan, Tono pun memutar otak dengan berpura-pura tentang Ali tiba-tiba mengundurkan diri. Bahkan surat pengunduran diri milik Ali pun dibuat oleh Tono sendiri dengan tanda tangan di atas materai. Alasannya apa? Mengapa tiba-tiba mengundurkan diri? Tanya atasan tersebut. Dia mengatakan bahwa ia tak lagi nyaman bekerja di sini sebab ia kerap kali mendapatkan perlakuan tidak baik dari teman-temannya di sini. Bahkan mereka pun tak segan untuk mengucilkan Ali, ucap Tono. Sudah berapa lama dia dikucilkan? Tanya atasan. Sedari awal dia bekerja di sini, Pak, ucap Tono. Jika saya tahu permasalahannya dari awal, saya pasti akan berusaha membantunya agar tidak lagi dikucilkan di pabrik ini, ucap atasan tersebut. Namun sayang, nasi sudah menjadi bubur, tidak ada yang bisa diperbaiki, ucap Tono. Baiklah, kalau begitu, saya terima surat pengunduran diri ini dan Pak Tono silahkan kembali ke pabrik, ucap atasan tersebut. Baik Pak, terima kasih, ucap Tono. Tono pun kembali ke pabrik untuk bekerja. Di sisi lain, merasa sangat lega sebab atasan tidak menaruh curiga sedikit pun dengan informasi yang diberikan. Bahkan surat pengunduran diri palsu yang dibuat Tono pun diterima dengan sangat baik. Beberapa minggu kemudian tercium aroma bangkai di pabrik. Hal ini diketahui pertama kali oleh penjaga gerbang yang saat itu sedang berkeliling memeriksa ruangan-ruangan yang berada di pabrik. Saat sedang melintasi daerah dekat ruang bawah tanah, mereka mencium bau yang sangat pekat. Hei, kamu mencium bau bangkai tidak? Tanya salah seorang penjaga. Benar, baunya sangat busuk, seperti ada hewan yang mati di dekat-dekat sini. Ayo kita cari, ucap penjaga lainnya. Mereka berdua pun melintasi jalan menuju ruang bawah tanah dan bau busuk semakin pekat. Semakin pekat. Mereka berdua pun melangkah maju hingga di tepi, tepat di depan ruang bawah tanah. Sepertinya bau busuk ini berasal dari ruang bawah tanah ini, ucap salah seorang penjaga. Lalu, kita akan masuk, tanya penjaga lain. Tidak ada pilihan lain selain masuk, ucap salah seorang penjaga. Tetapi ruangan ini kan angker loh. Bukan hanya itu, ruangan ini juga sudah sangat lama tidak dibuka, ucap penjaga lain. Jika tidak masuk, kita tidak bisa membuang bangkai itu, ucap salah seorang penjaga. Baiklah, tapi kamu di depan ya, ucap penjaga lain. Hehehehe, ucap salah satu penjaga. Kemudian pintu pun mulai dibuka. Dan akhirnya sampai di sini dulu pertemuan video kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa sertakan like, komen, dan juga subscribe di bawahnya ya, agar channel ini bisa tumbuh menjadi lebih baik, dan lebih baik ke depannya. Masih bersama saya, Ngulik Horor dan juga Edward. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part 3.